Selamat datang di channel kami, Bengkok Channel. Proses penjemputan Mbah Fanani, lelaki asal Cirebon, Jawa Barat, yang sudah 20 tahun bertapa di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, ternyata membutuhkan waktu hingga 7 bulan lamanya. Toha, anak dari Abah Rojib, sahabat dekat Mbah Fanani, mendapat mandat dari sang ayah untuk menjemput Mbah Fanani. Syekh Fanani atau akrab disapa Mbah Fanani sendiri menyampaikan keinginannya untuk pindah dari Dieng ke Indramayu, Jawa Barat, kepada Abah Rojab melalui pembicaraan yang dilakukan keduanya. Namun, Toha merasa bingung dan tak serta-merta menjalankan tugas yang diberikan Syekh Rojab atau akrab disapa Abah Rojab itu. Kebingungan Toha menjemput Mbah Fanani karena dirasa tak sanggup. Kebingungan Toha membuat dia memutuskan berkeliling untuk mencari petunjuk kepada kiai dan wali yang ada di Jawa Tengah. Hingga 4 bulan sebelum menjemput, Toha bertemu Mbah Fanani. Hanya saja, penjemputan urung terlaksana karena dia merasa masih tidak mampu. Padahal saat itu Mbah Fanani sudah memberi isyarat untuk segera membawanya pergi dari Dieng ke Indramayu, ucap dia. Selasa, tanggal 19 April tahun 2017, perasaan Toha pun semakin bingung, hingga akhirnya dia mendapat undangan khusus dari Mbah Fanani. Saat dia bersama rekannya datang ke Dieng dalam kondisi hujan deras, bahkan sempat banjir dari Dieng hingga Parikesit. Saking sibuk dan bingungnya, saya lupa tanggal dan harinya kapan waktu diundang khusus sama beliau. Setelah bertemu khusus, Toha pun mengaku masih merasa kebingungan, sehingga dia menghubungi tokoh ulama setempat kemudian diajak naik kembali ke atas Telaga Warna, Dieng, Wonosobo. Di Telaga Warna, lanjut dia, Toha pun bermunajat di suatu tempat yang dinamakan Ratapan Angin. Dalam munajatnya, Toha pun melihat fenomena-fenomena menakjubkan di atas awan tempat dia bermunajat. Toha mengaku melihat lafaz Allah di atas awan secara jelas. Itu setelah hujan reda dan banjir surut malam harinya. Kalau tanggalan Jawa sekitar 14 Jawa bulan purnama. Setelah bermunajat paginya saya turun bersama Haji Zainam, tapi masih bingung apakah harus dijemput sekarang atau kapan. Akhirnya saya telepon ponakan Mbah Fanani dan berkata seraya mengizinkan, sehingga membuat saya tenang. Proses penjemputan Mbah Fanani, lanjut Toha, juga diperkuat dengan pengalamannya melalui mimpi didatangi sosok aulia yang kenal dekat dengan Mbah Fanani. Saya merasa yakin untuk menjemput Mbah Fanani setelah didatangi juga lewat mimpi. Saat itu juga saya mempersiapkan rencana penjemputan.